Gak mungkin Bapak Presiden Prabowo menanggapi surat itu dengan ndasmu. Gak mungkin gitu. Atau menanggapi surat itu dengan kok nyinyir sih para forum jenderal purnawirawan ini. Gak mungkin gitu. Gak mungkin juga bilang, wah ini hanyalah surat-surat tuntutan omon-omon. Gak mungkin gitu. Tapi beliau menyampaikan bahwa Bapak Presiden hanya oleh wakil presiden kita hari ini, Gibran Rakabuming Raka, selaku orang yang kemudian menjadi representasi anak muda. Hai korban ghosting, kadang pasangan atau kekasih kita merasa emang gue pikirin atau gak pedulilah dengan segala macam omongan-omongan, pembicaraan orang-orang lain tentang dia gitu. Gak peduli, terserahlah, mau hidup-hidup saya gitu. Bahkan kadang omongan kekasihnya pun itu juga gak didengar gitu. Ya, terserahlah, yang penting saya mau A, yang penting saya ingin melakukan B. Jadi suka-suka saya, happy-happy saya. Ngotot gitu, maksa, pokoknya terserah saya lah gitu. Jadi apapun yang kemudian dilakukan, apapun yang kemudian dikerjakan, selama itu membahagiakan dan selama itu baik dan positif dalam sudut pandang mereka, dalam sudut pandang kekasih kita, maka hal itu semua akan dilakukan gitu. Dan hal ini tidak hanya terjadi kepada kekasih kita, tapi juga kadang kepada pejabat-pejabat atau kepada tokoh-tokoh publik yang ada di negara kita. Salah satunya adalah ketika kemudian wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, hadir dengan video monolognya dan bersikap bodoh amat dengan seluruh komentar-komentar ataupun ratusan ribu dislike. Gak peduli gitu, terserah. Mau di dislike berkali-kali sampai ratusan ribu, jumlahnya lebih banyak dari like-nya, gak ada persoalan. Yang penting saya ingin berbicara tentang banyak hal. Yang penting saya ingin memberikan informasi tentang banyak hal. Yang penting harus ada muka saya dan video saya sehingga masyarakat bisa melihat dan mengingat tentang saya. Terserah gitu. Mau publik menilai bagaimana terserah. Yang penting yang saya sampaikan ini benar, yang saya sampaikan ini baik, dan gak ada persoalan tentang apa yang kemudian saya sampaikan. Kita memang melihat bahwa akhir-akhir ini wakil presiden kita terlihat cukup sibuk karena setelah kemarin bagi-bagi susu, bagi-bagi buku dan belusukan-belusukan. Meskipun belusukannya kalah dengan Kang Deddy Mulyadi yang lebih viral dan lebih banyak menguasai media sosial, lebih terkenal gitu kan. Tapi gak apa-apa, itu sebagai salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh wakil presiden kita. Dan akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kemudian video untuk pertama kalinya, video monolog wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, hadir membahas tentang bonus demografi. Ini hadir nih gitu. Dipaksakan untuk kemudian buat video monolog dan berbicara tentang bonus demografi. Dan hal ini sebenarnya dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya agar publik terus mengingat, agar publik bisa terus tahu kalau ada wakil presiden yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Sehingga melalui video monolog itu diusahakan agar kemudian masuk pada ingatan masyarakat, masuk pada ingatan publik. Mulailah dari bonus demografi yang kemudian sedang menjadi persoalan, yang kemudian sedang menjadi salah satu hadiah dan gak ada habis-habisnya dibahas. Mungkin selesai dibahas nanti 2045. Karena terus akan dibahas nih gitu. Bonus demografi yang di dalamnya ada Timnas 17 dan ada film Jumbo. Kemudian masuk lagi ke video monolog kedua khusus membicarakan tentang keberhasilan Timnas U17 memasuki Piala Dunia. Sehingga ini merupakan salah satu langkah awal untuk kemudian membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia juga bisa. Wah, bagus gitu. Dan hari ini terakhir yang ketiga kali setelah video monolog bonus demografi memberikan berbagai macam komentar-komentar dan mendapatkan dislike yang jumlahnya lebih banyak daripada like-nya, gak peduli. Lanjutkan dengan Timnas U17, gak peduli lagi. Lanjutkan dengan proses hilirisasi yang memang dari dulu selalu dibicarakan oleh wakil presiden kita di panggung-panggung debat ataupun di masa-masa kampanye. Dan pembahasannya sama aja gitu. Kenapa gak ngambil potongan-potongan ketika kampanye aja? Gak baru. Posisinya kampanye kan masih calon gitu kan. Kalau sekarang kan wakil presiden. Jadi memang lebih baik buat video monolog begitu gitu daripada harus potong-potong video kampanye meskipun isinya sama. Gak apa-apa gitu kan. Dan dari semua ini kan mungkin merupakan suatu inovasi yang kemudian
gak kira terfikirkan oleh Bapak JK, gak kira terfikirkan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, gak kira dilakukan gitu. Hanya oleh wakil presiden kita hari ini, Gibran Raka Buming Raka, selaku orang yang kemudian menjadi representasi anak muda. Bagus, membuka lapangan pekerjaan baru. Untuk apa? Editor. Kan bagus gitu. Gak ada minusnya sebenarnya. Ya gak tahu gitu. Meskipun hari ini ya kita bisa melihat bagaimana kemudian perbedaan pembicaraan antara Bapak Presiden Prabowo dengan Gibran Raka Buming Raka gitu. Kalau Bapak Presiden Prabowo langsung berbicara terbuka dengan 8 atau 7 jurnalis gitu kan. Kalau Gibran membuat video monolog sama gitu, sama-sama memberikan informasi, sama-sama memberikan keterangan kepada publik, tapi bedanya punya Pak Prabowo langsung ini edit. Itu bedanya cuma gitu. Dan sebenarnya gak ada persoalan, ini bagus kan menambah lapangan pekerjaan baru. Jadi kalau selama ini kita melihat ada pertemuan-pertemuan dengan anak-anak muda yang paham tentang digital, AI dan sebagainya, ini salah satu fungsinya bisa merekrut orang-orang yang pandai. Mungkin gitu kan. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa dalam berbagai macam proses-proses yang kemudian terjadi hari ini, pembahasan-pembahasan yang seolah-olah menjadi suatu permasalahan, kita tahu bersama bahwa publik akan selalu terus mempertanyakan tentang legalitas Gibran sebagai wakil presiden. Bukan legalitas yang kemudian mendapatkan suara penuh dari masyarakat, bukan tentang itu, tapi soal kemampuan dan pemikiran yang kemudian Gibran bawa sebagai wakil presiden untuk memberikan manfaat kepada bangsa dan negara ini. Apa sih yang kemudian bisa dikerjakan oleh Bapak Gibran Raka Buming Raka selaku wakil presiden ini? Apa? Karena posisinya serba salah. Kalau dia diam dia salah, kalau dia bergerak dia juga salah. Karena kalau terlalu maju juga gak baik. Karena masih ada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi ketika kemudian hadir dengan video monolognya, rasa-rasanya mungkin dalam hati Bapak Presiden Prabowo itu ingin bicara bahwa kok omon-omon ya ternyata wakil presiden saya. Ini kan lebih omon-omon daripada Anies Baswedan yang selama ini dicap paling omon-omon. Kan iya gitu kalau dilihat gitu. Gak ada sejarahnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo gitu kan. Ataupun siapalah tokoh-tokoh politik yang selama ini ada kemudian memberikan informasi kejelasan-kejelasan ataupun pengetahuan-pengetahuan edukasi gitu kan tentang apa yang kemudian akan menjadi kemajuan bangsa, apa yang kemudian harus dimiliki oleh bangsa gitu. Gak ada, gak pernah mereka lakukan gitu. Ya memang ini hanya dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka dengan inovasi terbaiknya dari anak muda. Bagus gitu. Maka ketika kemudian akhirnya hari ini kita bisa melihat bagaimana yang kemudian Gibran lakukan sebagai wakil presiden, tentu kita sebenarnya juga berbesit dan bertanya, apakah kemudian Bapak Presiden Prabowo juga akan mempertanyakan soal itu, juga mengungkapkan hal yang sama gitu kan? Apakah ini disebut sebagai ya hal-hal yang kemudian omon-omon atau enggak gitu? Tapi apapun itu sebenarnya, kalau dilihat dari berbagai macam proses dan peristiwa, Bapak Presiden Prabowo ini juga tahu soal keresahan netizen, juga tahu soal keresahan masyarakat beberapa kalangan yang ada di Indonesia, tahu gitu. Hal ini bisa kita lihat ketika Bapak Wiranto selaku penasehat Bapak Presiden Prabowo, penasehat khusus presiden, ini memberikan keterangan tentang surat yang kemudian diutarakan, diberikan, disampaikan 8 tuntutannya oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI. Nah, ini kita bisa melihat nih bahwa sebenarnya Bapak Presiden Prabowo dalam satu kondisi yang sama, dalam satu pemahaman, pengertian yang sama gitu dengan apa yang kemudian dirasakan oleh netizen. Sejalan kita nih gitu. Maka ketika ada surat itu dan itu disampaikan keterangan resmi oleh Bapak Wiranto selaku utusan khusus ya, Bapak Presiden Prabowo, gak mungkin Bapak Presiden Prabowo menanggapi surat itu dengan ndasmu, gak mungkin gitu. Atau menanggapi surat itu dengan kok nyinyir sih para Forum Jenderal Purnawirawan ini, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin juga bilang wah ini hanyalah surat-surat tuntutan omon-omon, nggak mungkin gitu. Tapi beliau menyampaikan bahwa Bapak Presiden Prabowo memahami dan Bapak Presiden Prabowo juga mengerti, berarti dalam satu perspektif yang lain Bapak Presiden Prabowo ini berada satu lane yang sama pemahamannya tentang surat-surat tuntutan-tuntutan itu. Hanya saja beliau ini kan tidak bisa melakukan hal-hal untuk kemudian langsung nyopot Gibran misalnya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena bukan wilayah dan bukan wewenang beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi soal isi-isi yang kemudian ada di dalamnya, ya memang
beliau saling mengerti dan saling memahami. Apalagi ini kan berasal dari Forum Jenderal Purnawirawan TNI gitu. Jadi dalam satu posisi gak ada kemudian ucapan-ucapan bahwa oh ndasmu, oh omon-omon, oh nyinyir, gak keluar kalimat-kalimat itu. Karena sebenarnya memang dalam satu lubuk hati yang paling dalam, Bapak Presiden Prabowo mungkin mengerti dan memahami bahwa ada semacam upaya untuk kemudian meluruskan kebenaran yang selama ini sudah lenggak-lenggok. Karena mau bagaimanapun ini terus dilakukan, ini terus seolah-olah tidak ada gitu. Tetap dalam hati ada yang janggal nih gitu. Kok nggak bisa nih gini terus gitu, nggak bisa nih ini akan terus berjalan dengan nyaman dan tenang gitu, tetap ada yang janggal dalam hati gitu. Dan ketika kemudian surat-surat tuntutan itu muncul, ini hanyalah sebagai upaya untuk kemudian meluruskan kebenaran-kebenaran itu setelah kemarin ada berbagai macam kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita lihat apakah kemudian berbagai macam pertarungan-pertarungan politik hari ini mulai dari matahari kembar dan berbagai macam proses-proses lainnya, bos dengan bos atau tidak lainnya, ini sebenarnya kan bukan sebagai satu upaya untuk memisahkan Bapak Jokowi dengan Bapak Presiden Prabowo, atau bukan suatu upaya adu domba antara Bapak Jokowi dan Presiden Prabowo, tapi lebih kepada pemahaman bahwa di sana secara sadar memang ada ketidakbenaran, bahwa di sana memang ada yang nggak beres gitu. Jadi bukan suatu upaya untuk kemudian memisahkan, tapi memang ada yang nggak beres nih gitu. Sehingga hal-hal itulah yang kemudian muncul dari satu keresahan yang sama untuk kemudian kepedulian dan kecintaan terhadap negara kita. Jadi kalau selama ini kita melihat bahwa ya bisa saja bahwa surat dari Forum Jenderal Purnawirawan TNI ini adalah hal-hal yang bohong atau dibuat-buat gitu. Tapi ternyata enggak, dikonfirmasi dan itu benar. Kemudian Bapak Wiranto sendiri menyampaikan apa yang kemudian menjadi pesan Bapak Presiden Prabowo gitu kan. Berarti dalam satu sisi Bapak Presiden sudah mendengar, Bapak Presiden sudah memahami dan mengerti, hanya saja tindakannya tidak di beliau terkait Gibran untuk kemudian dilengsarkan atau diganti. Kalau yang lain-lain mungkin bisa lah berada di Bapak Presiden Prabowo. Tapi apapun itu, jangan kemudian hal-hal ini diarahkan kepada hal-hal yang cukup politis sekali, tapi kita tidak bisa melihat sisi substansinya dari apa yang kemudian menjadi tuntutan, dan kita bisa melihat bahwa memang selama ini upaya-upaya untuk kemudian melihat Gibran, upaya-upaya untuk kemudian terus mempertahankan posisi Gibran memang tidak mudah gitu. Bagi seorang Gibran juga tidak mudah, bagi seorang Mas Gibran ini juga tidak mudah, karena mau bagaimanapun publik akan selalu mempertanyakan legalitas dia sebagai seorang wakil presiden yang selama ini memang tidak pernah dan jarang tampil di publik dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang bisa kita nilai dan bisa kita lihat bahwa benar nih Wakil Presiden Republik Indonesia dan kita bangga punya Mas Wapres yang representasi anak muda. Tapi apapun itu, ini semua adalah upaya dari Gibran Rakebuming Raka untuk kemudian mencari dan menunjukkan legalitasnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi video-video monolog itu gak ada yang salah, malah ini adalah suatu inovasi dari Wakil Presiden yang representasi anak muda dengan video-video kreatif monolognya yang membuka lapangan pekerjaan baru. Bagus. Tapi apapun itu, kita akan melihat bahwa semua keadaan dan kondisi di negara ini akan terus baik-baik saja selama Bapak Presiden Prabowo Subianto masih terus berdiri dengan kokoh. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.